Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilwatun Niswah dengan nomor induk mahasiswa 857 8552245. Saya mengambil program studi S1 PGSD pada UPBJJ UT Surakarta. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pencemaran lingkungan berupa pengaruh deterjen terhadap kecambah ya teman-teman. Sebelum melaksanakan praktikum, inilah bahan-bahan yang perlu saya siapkan. Untuk yang pertama, gelas berukuran kurang lebih 500 ml yang sudah diberi label masing-masing ya teman-teman. Untuk yang kedua, ada kacang hijau seperti ini. Untuk yang ketiga, selanjutnya ada deterjen cair sebanyak kurang lebih 5 ml. Untuk yang selanjutnya ada juga sendok ya teman-teman. Selanjutnya lagi ada tisu dan toples. Ini tisunya, ini toplesnya, dan air secukupnya. Ini saya taruh di ember seperti ini ya teman-teman. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita larutkan deterjen sebanyak 5 ml tadi ke dalam 1000 ml air dan diaduk sampai rata. Ini untuk toplesnya dan kita beri air sebanyak kurang lebih 1000 ml atau 1 liter. Ini 1 cup ini sebanyak 500 ml ya teman-teman. Jadi kita isi dengan 2 gelas seperti ini. Kita sisakan sedikit untuk mengguyur deterjennya. Ini deterjennya tadi kurang lebih 5 ml kita guyur ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam air. Baik, sudah. Deterjen sudah saya tuangkan pada toples sebanyak 1000 ml air ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita siapkan gelas seperti ini yang sudah diberi label masing-masing. Dari label yang tertulis 3,1%, 6,25%, 12,5%, 25%, dan 100%. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas yang diberi label 100% ya teman-teman. Untuk gelas yang berlabel 100% seperti ini, di sini ada di sini ya teman-teman. Langsung kita tuang saja di sini yang ada label 100%-nya ya teman-teman. Udah cukup. Selanjutnya tambahkan air sebanyak kurang lebih 1000 ml ya teman-teman. Ini tadi sudah saya tambahkan kurang lebih 1000 ml. Seperti ini. Ke dalam toples ini ya. Lalu tuangkan dalam gelas yang berlabel 50%. Kita cari label yang bertuliskan 50% ini ya teman-teman. Ini kita tuangkan ke dalam gelas yang berlabel 50%. Setelah sudah kita tuangkan ke dalam gelas yang berlabel 50% tadi, kita tambahkan air lagi kurang lebih 500 ml ke dalam toples dan tuangkan, lalu tuangkan ke dalam gelas yang berlabel 25% ya teman-teman. Kita tambahkan air dulu sebanyak kurang lebih 500 ml. Lalu kita tuangkan ke gelas yang berlabel 25% seperti ini. Lalu lanjut kita tambahkan air lagi ke dalam toples kurang lebih sebanyak 500 ml. Lalu kita tuangkan air ini ke dalam gelas yang berlabel 12,5% ya teman-teman. Oke. Lalu kita tambahkan lagi air kurang lebih 500 ml ke dalam toples tadi ya teman-teman. Seperti ini kita tuangkan pada gelas yang berlabel 6,25%. Yang ini ya. Setelah itu kita tambah air lagi kurang lebih 500 ml.
seperti ini dan kita tuangkan ke dalam gelas yang berlabel 3,1% ya teman-teman. Untuk yang terakhir, kita ambil gelas yang berlabelkan untuk mengontrol air yang jernih. Tuangkan ke dalam gelas di sini ya teman-teman. Ini saya ambil air yang jernih. Kita tuangkan di dalam gelas seperti ini. Baik, langkah selanjutnya adalah kita memberi media tanam untuk kita gunakan untuk menanam kacang hijau yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Tapi kita beri air dahulu, masing-masing kita pasangkan. Misalnya untuk yang berlabel 100% seperti ini yang sudah saya kasih media tanam, itu juga diberi air dengan label yang sama yaitu 100% seperti ini. Caranya untuk menuangkan air ini adalah sedikit saja karena ini untuk menanam tanaman kacang hijau. Jadi sedikit saja, tidak perlu kapasnya sampai tenggelam ya teman-teman. Sewajarnya saja seperti saat kita menanam tumbuhan kacang hijau seperti pada praktek yang kemarin ya. Kita tuangkan seperti ini secukupnya saja. Ya, ini seperti ini. Ini yang label 100% dengan 100% sama ya teman-teman. Lalu langsung aja kita beri kacang hijau kurang lebih sebanyak 6 biji ya teman-teman. Seperti ini. Agak kita tata ya, coba nanti dia bertumbuh dan berkembang atau tidak. Untuk yang selanjutnya kita cari yang 50%. Kandungan deterjennya 50%, ini saya pasangkan. Saya tuangkan seperti ini ya. Tidak perlu tenggelam media tanamnya, yang penting cukup saja. Kalau dirasa berlebihan, kita bisa tuang lagi ya. Kita taruh biji kacang hijau kurang lebih 6 biji ya teman-teman. Sama seperti yang sudah dituang tadi. Untuk yang selanjutnya adalah kandungan deterjennya sebanyak kurang lebih 25%. Kita pasangkan ini yang 25%. Kita beri air ya teman-teman di sini. Baik, ini saya rasa sudah cukup seperti ini airnya. Lalu kita beri kacang hijau kurang lebih juga 6 biji juga ya teman-teman dan kita tata. Seperti ini. Untuk selanjutnya ada yang 12,5% dulu ya teman-teman. 12,5% kita cari airnya yang kandungannya 12,5%, ini sama ya. Kita langsung tuang aja airnya. Jika dirasa kebanyakan bisa dituang lagi. Langsung aja kita kasih biji kacang hijaunya sebanyak kurang lebih 6 biji. Selanjutnya kita menanam di gelas yang kandungan deterjennya 6,25% ya teman-teman. Kita cari dulu 6,25% ini. Ini ya 6,25% kita siram. Kita langsung kasih biji kacang hijau karena ini airnya agak kebanyakan, saya tuang lagi ya teman-teman. Kita kasih kacang hijau kurang lebih 6 biji sampai 7 biji nggak apa-apa ya. Ini. Untuk yang terakhir adalah yang berlabel 3,1%. Ini kita kasih air yang mengandung deterjen kurang lebih 3,1%. Kita tuang di sini di media tanamnya. Secukupnya saja. Oke, kita langsung kasih biji kacang hijau kurang lebih 6 biji atau 7 biji boleh, 8 biji. Sudah? Sudah, baik. Ini sudah saya tuangkan semua dan saya pasangkan dengan gelas yang sudah berisi deterjen yang berlabelkan masing-masing berapa persen tadi terkena deterjennya ya teman-teman. Baik, setelah sudah selesai kita penanamannya dan penyiramannya dengan air deterjen, kita tunggu
selama kurang lebih 24 jam, lalu kita tutup masing-masing gelas ini dengan kardus agar tidak terkena cahaya matahari ya teman-teman. Baik teman-teman, agar tidak terkena sinar matahari, kita tutup menggunakan kardus. Tidak usah satu persatu, tapi saya akan menutupnya langsung dengan kardus seperti ini ya teman-teman. Ini, kita tunggu kurang lebih selama 24 jam. Baik teman-teman, setelah 24 jam kita ukur kacang hijau yang telah tercemar deterjen menggunakan ukuran yang sudah saya cantumkan di layar ya teman-teman. Setelah itu kita tutup kembali dan kita tunggu sampai dengan 48 jam. Baik teman-teman, ini adalah ukuran setelah 48 jam. Kita buka lalu kita ukur lagi, nanti ukurannya saya taruh di dalam layar seperti kemarin ya teman-teman. Baik teman-teman, berdasarkan hasil pengamatan dari praktikum ini selama 24 jam adalah pertumbuhan akar kacang hijau sangat pendek, bahkan tidak tumbuh dan semakin rendah pada deterjen yang berkonsentrasi tinggi. Kemudian pada deterjen konsentrasi rendah, akarnya semakin tinggi. Jadi kesimpulan pada praktikum saya kali ini adalah yang pertama yaitu deterjen sangat mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Untuk yang kedua, semakin tinggi kandungan deterjen, maka pertumbuhan kecambah semakin terhambat. Bahkan ada yang mati ya teman-teman. Untuk yang ketiga, mari kita harus berhati-hati untuk menggunakan bahan kimia seperti salah satunya adalah deterjen karena limbahnya bisa mencemari lingkungan dan bisa mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan di sekitar kita. Demikian praktikum ini, bila ada yang kurang ataupun ada kelebihan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.